Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan Bapak siapa nih, Pak? Dengan Pak Regar. Alhamdulillah, boleh saya duduk, Pak? Oh, silakan. Aduh, luar biasa. Pak Regar lagi ngapain ini di sini? Lagi istirahat, duduk-duduk, udah habis kerja. Ini ada tong esnya nih. Oh, Pak Regar jualan es di sini? Iya. Udah berapa lama usahanya nih, Pak? Kira-kira adalah barang-barang 20 lebih. 20 tahun lebih. Nah, Usaha jual es batu, es Iya. batu, es balok. es balok. Iya. Oh, kalau dari namanya berarti Pak Regar ini aslinya bukan dari Aceh ya? Bukan. Kalau dari Sumatera Utara atau dari Sumatera Barat ini Pak Regar? Sumatera Utara. Sumatera Utara. Pertama kali merantau ke Aceh tahun berapa, Pak? Tahun 83. 83 sudah di Aceh. Ya, Itu usahanya sudah mulai jualan es sejak 83? belum. Sebelumnya usaha apa, Bapak? Sebelumnya kerja bangunan. Oh, kerja bangunan. Kemudian berapa tahun baru mulai ini usaha es batu? Es balok? Kira-kira udah adalah jualan es balok ini kira-kira 17 tahun lah. 17 tahun di sini. Ini sistem jualannya seperti apa ini, Pak? Bapak beli es baloknya dari mana ini? Dari Lamlagang, CP Muda Perkasa. CP Muda Perkasa. Berarti Bapak beli sendiri, jemput ke sana atau bagaimana, Pak Regar? Diantar dengan mobil pabrik, baru kita sampai di sini, begitu baru kita edar. Oh, baru Bapak edarkan. Ya, kita ecer istilahnya ya. Itu berapa batang es balok yang biasanya Bapak beli setiap harinya? Kalau dulu itu 25 batang, 20, 15 gitu. Dulu itu kapan itu, Pak? Sebelum corona. Oh, sebelum corona. Itu 20 sampai 25 batang. Iya. Kalau sekarang? Nah, sekarang ya cuma jauh turunnya. Ada yang kadang 6 batang, 5 batang gitu. 6 batang, 5 batang. Iya. Oh, itu kenapa bisa seperti itu, Pak? Ya itulah, kurang tahu juga, lantar mungkin sebab orang cari makan susah gara-gara corona ini kan. Cari makan susah. Nah, jadi mana-mana usaha pada orang nggak ada yang butuh mungkin. Nggak ada yang butuh. Bukan butuh, maksudnya kurang lah mungkin ya. Antara orang keluar dari rumah gak payah. Kalau sebelum corona, itu Bapak biasanya bisa memperoleh penghasilan bersihnya per hari berapa, Pak? Kalau per harinya itu dulu kadang sampai 150. 150.000. Ada yang sampai 200. Cukup, Pak, untuk kebutuhan keluarga 200.000 per hari? Kalau dulu cukup. Kalau dulu masih cukup. Nah, masih cukup. Kalau 200 ya. Sebab kalau 200 itu masih bisa lah kita apakan, umpamanya bisa lah untuk ikan sekian, untuk ini sekian, bawang segala macam kan bisa lah. Tapi kalau sekarang ini ya kita bilang cukup, enggak juga. Kita bilang kurang, enggak juga. Kenapa? Istilahnya daripada nggak ada semangat sekali. Kerja lain nggak ada, kemampuan pun nggak ada. Cuma kemampuan ya begini-gini aja. Berarti kalau sekarang ini Bapak bisa dapat berapa dengan kondisi COVID saat ini, Pak? Kalau sekarang ini paling saya bawa uang kadang-kadang 50.000 ke rumah, kadang 40.000. Paling banyak 60.000 lah. 60.000. Paling banyak. Itu pun kadang-kadang seminggu itu belum tentu, paling ada 2 kali 60.000, lainnya 50, 40 gitu. Nah, itu pun kalau cuaca mendukung seperti ini, tapi kalau udah hujan ya udahlah, tambah parah lagi. Tambah parah lagi. Kalau 60.000 per hari, Pak, itu Bapak kan harus mengeluarkan biaya bensin untuk becak ya. Bapak ngedarinnya pakai becak ini? Ya, pakai becak. Pakai becak ini. Kemudian belum lagi untuk uang makan siang. Iya. Apa nggak terasa kurang sekali ya, Pak? Gimana, Pak?
Kalau kurang ya memang sama sekali kurang kan, tapi ya memang segitu penghasilan, nggak kemana lagi. Kita keliling pun kemana-mana memang nggak ada lagi yang orang beli. Nah, memang udah segitu. Tapi kenapa Bapak masih bertahan, nggak ada rencana buat usaha yang lain atau apa gitu? Bukan nggak mau berusaha yang lain, tapi kan modal kita dari mana? Seperti cerita tadi, kadang 50.000 dari mana bisa kita ngumpul barang-barang 10.000 satu hari? Nggak ada. Tapi kalau ada barang-barang adalah 100.000 umpamanya, bisalah kita kumpul 5.000 per hari. 5.000 per hari. Jadi dengan kita uang bawa 40.000 ke rumah, dengan apa kita kumpul 10.000? Tapi Bapak tetap semangat ya Pak, meskipun penghasilannya semakin menurun selama pandemi ini, tapi semangat untuk terus berusaha masih tetap ya Pak ya? Iya, harus. Kenapa? Lantaran istilahnya kita ini manusia ini kan berusaha. Kalau yang menentukan kan yang di atas. Yang di atas, betul. Kita cuma menjalankan apa adanya. Rezeki udah ditentukan sama kita. Mungkin hari ini segini, besok mungkin lebih, ataupun bisa kurang. Nah, jadi kita nggak bisa ngomong apa-apa. Pasrah tapi bukan berarti kita diam, bukan. Kita berusaha terus. Berusaha tetap. Nah, selagi kita masih mampu. Itu aja. Selama masa pandemi corona ini, Pak Regar pernah mendapatkan bantuan? Kalau nggak salah itu kan ada BLT ya, dari dana desa, atau mungkin bantuan-bantuan lain sehubungan dengan COVID ini. Kalau BLT sama sekali nggak ada. Oh, dari kampung nggak ada? Nggak ada. Kalau BLT nggak ada. Cuma itulah aku bilang, selama COVID ini ya paling ada saya dapat beras lah. Beras 10 kilo. Dari mana itu Pak? Dari desa. Oh, dari kampung, dari desa setempat. Kalau dari apa, nggak ada sama sekali. Kalau Pak Regar, anaknya sudah berapa? Kalau boleh tahu siapa? 2. Sudah besar? Udah besar-besar. Sekolah Pak? Alhamdulillah sekolah. Cewek dua-duanya atau mungkin ada cewek cowok? Cewek 2. Cewek 2. Sudah selesai sekolahnya? Sudah selesai. Alhamdulillah sudah. Sudah selesai, alhamdulillah. Yang pertama Pak itu apa? Kuliah? Kuliah sudah selesai? Sudah. Kuliah di mana Pak? Di Unsia. Di Unsia? Ya. Oh, alhamdulillah. Kalau yang nomor 2? Di Akper. Di Akper. Sudah selesai juga? Sudah, alhamdulillah. Dan Bapak membiayai mereka dari usaha es ini? Oh iyalah, memang ini usaha. Wah. Apalagi memang inilah apa adanya, inilah apa semua diolah. Ini diolah. Sehingga kedua orang anak Bapak bisa menyelesaikan sekolah sampai kuliah dan saat ini bekerja. Iya, alhamdulillah. Luar biasa. Pak Regar, mungkin Bapak ada harapan apa nih buat Pemda Aceh, pemerintah daerah Aceh, sehubungan dengan kondisi ekonomi, kondisi usaha yang Bapak rasakan semakin menurun selama pandemi ini. Mungkin ada harapan apa Pak? Ya kalau bisa pemerintah istilahnya harus dilihat dari ekonomi masyarakat yang lemah lah dulu kita bilang ya. Bagaimana caranya masyarakat lemah ini harus bangkit lagi. Jadi kedepannya istilahnya hari ini dengan hari yang besok dan seterusnya makin lebih baik lagi. Lebih baik. Kalau Harapannya. Kalau sehubungan dengan Pak Regar tidak memperoleh dana BLT yang katanya 600.000 dari Gampung, apa mungkin ada rasa kekesalan di dalam hati Pak sehubungan dengan itu? Ya kalau kesal kita bilang enggak juga. Kenapa? Memang COVID ini kan bukan manusia yang buat. Oh begitu. Nah, memang udah begitu apanya, jadi kita mau bilang apa? Iya Pak. Nah. Ya mungkin apa tidak mencoba untuk melaporkan ke pihak kampung seperti itu Pak? Kalau masalah laporan saya bilang ya, saya kalau melapor itu istilahnya nggak ada waktu. Kenapa? Lantaran saya istilahnya kalau kantor desa itu tutupnya, saya pulang sore udah tutup. Nah, jadi istilahnya kan ada kaur-kaurnya itu di desa itu, dia lebih tahu mana masyarakatnya yang mampu, mana yang tidak. Kalau menurut saya. Nah, tapi kalau memang
apanya orang itu perjalanannya berkehendak lain itu nggak tahu saya. Oh, berarti harapan dari Pak Regar semoga bagian dari desanya lebih proaktif iya. untuk mendata masyarakatnya. Iya, begitulah. Oh, baik, baik. Luar biasa Pak Regar. Kita doakan semoga usahanya semakin sukses, semakin maju, dan Pak Regar juga tetap sehat. Amin. Dan mungkin dari kami tidak banyak nih Pak Regar yang bisa kita berikan. Tapi saya ada masker ini Pak. Ini mudah-mudahan sedikit banyak bisa bermanfaat dalam rangka menghadapi pandemi COVID-19. Terima kasih. Dan ini juga Pak Regar, semoga bisa bermanfaat, membantu kebutuhan Bapak sehari-hari. Amin. Terima kasih banyak Pak Regar, saya akan lanjutkan perjalanan dan sampai ketemu lagi. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.